Di sini saya sedikit memberikan gambaran mengenai network security now and into the future. Langsung aja ke materi. Di agendanya adalah pertama ada introduction sedikit, network security, kita akan bahas tentang current landscape, ya, best practices, expert guidance, dan conclusion. Nah, saya rasa kalau untuk network security udah banyak yang tahu ya. Jadi kita cyber security itu sebenarnya adalah uh, skopnya lebih luas daripada network security. Ya, tapi ini sebenarnya berlaku dengan untuk network security dan maupun untuk cyber security, termasuk juga cloud itu kan masuk ke cyber ya. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya sekarang udah terkoneksi ya, semuanya udah terintegrasi dan kalau internet nggak jalan aja kita udah ribut ya. Nah, di sini primary goal slash cyber security juga adalah bahwa tujuan utamanya adalah memproteksi data, sistem, dan network ya dari unauthorized access, breaches, dan beberapa threat yang lain. Nah, kalau kita lihat threat-nya makin marak ya, mulai dari tadi udah dijelaskan mengenai ransomware, ada hacker, dan beberapa yang lain. Nah, langsung aja ke threat. Kalau kita bicara mengenai threat landscape, sekarang yang paling sering dibicarakan adalah malware dalam kurung ini ransomware yang mungkin sudah banyak menyerang di Indonesia dan banyak perusahaan yang udah apa istilahnya udah kena ya. Jadi mulai dari malware dan yang sebenarnya malware itu includes viruses ya, ransomware dan spyware. Nah, ini yang paling tinggi ya. Dan menurut data traffic dari BSSN dijelaskan bahwa di Indonesia traffic terbanyak itu adalah trafficnya malware. Nah, cyber criminals bisa menggunakan, bukan bisa lagi ya, sangat sering menggunakan yang namanya malware atau ransomware untuk menginfiltrate sistem, mengkompromis data, bahkan mencuri data atau exfiltration. Ya. Nah, hasilnya data breaches, ya, di mana sensitive info seperti data-data pribadi, PII, personally identifiable information, personal health information yang sensitif itu bisa dicuri. Ya. Karena kalau kita bicara mengenai ransomware, mereka sekarang bukan cuma apa ya? Halo? Halo? Oke, Pak Semi. Suaranya oke kok. Lanjut aja, Pak. Halo, Mbak Ya, Fiona. ya, Dengarnya silakan Pak Semi. apa earphone lagi habis ini baterainya. Jadi langsung aja. Jadi tadi saya udah bicarakan mengenai ransomware ya, di mana ransomware ini bukan cuma bisa melakukan enkripsi terhadap data atau informasi, tapi mereka juga punya hidden agenda di mana mereka bisa melakukan eksfiltrasi data ya seperti yang terjadi di beberapa perusahaan yang lalu ya. Nah, itu data-data justru yang di exfiltrate atau dikeluarkan itu diekspos ke publik ya. Nah, itu salah satu masalah yang ada di ini ya di network atau di cyber security yaitu serangan dari malware. Nah, selain itu juga ada mengenai current landscape yang sekarang itu adalah mengenai AI powered attack, di mana AI powered attack ini adalah satu jenis attack yang dianggap ini masih baru dan sebenarnya ini apa istilahnya ditenggarai dan istilahnya dimulai dari adanya AI yang sangat meningkat ya. Dan ini bisa melakukan otomasi terhadap attack mereka. Jadi mereka bisa menggunakan berbagai jenis attack yang diotomasi ya. Termasuk juga adanya Internet of Things ya, yaitu ini concern baru di mana sebenarnya devices yang terkonek ke internet ini udah sangat-sangat banyak dan isu utama dari IoT adalah kerentanan yang mungkin tidak segera
tanggulangi, ya, karena IoT sendiri untuk update-nya agak susah ya. Nah, selain itu ada quantum computing, ya, ini berkaitan dengan enkripsi biasanya. Jadi kalau dengan adanya quantum computing ini nantinya enkripsi yang sekarang itu bisa dengan mudahnya di break ya atau dipecahkan ya, dan orang bisa mengambil keuntungan dari quantum computing untuk melakukan cracking terhadap atau memanfaatkan kelemahan yang ada pada enkripsi yang ada sekarang. Nah, kemudian ada yang namanya generative AI, yaitu yang sekarang kalau Anda lihat ChatGPT sekarang udah kemana-mana ya, dan banyak sekali tools yang mempergunakan AI dan machine learning untuk meningkatkan kemampuannya mereka. Jadi dengan menggunakan tools ini, cyberkriminal juga bisa mendevelop atau mengembangkan, melakukan modifikasi attack sesuai dengan kecanggihan dari AI itu sendiri. Ya. Jadi adanya AI ada plus minus ya. Salah satu bentuk minusnya adalah, efek minusnya adalah dia bisa meng-create potential vulnerabilities atau kerentanan baru yang berkaitan dengan data privacy and compliance ya. Jadi ini juga yang saya bilang tadi, dengan memanfaatkan AI tools dan teknologi ini bahkan meraise concern ya, meningkatkan adanya concern berkaitan dengan data privacy dan compliance. Nah, ini nanti mungkin bisa di-address sama Pak dari ini ya, dari Fortanix nanti ya, dari Asia Pasifik. Nah, kemudian fokus on cyber resilient ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai cyber resilient ini sebenarnya adalah berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk bisa melakukan recovery setelah adanya attack, dan ini termasuk meningkatkan proaktif strategi di mana kita bukan reaktif lagi, harusnya proaktif mencari sumber attack dan sebagainya, termasuk melakukan recovery dengan cepat. Ya, ini adalah berkaitan dengan cyber resilient. Ya, yang ini sangat-sangat penting sekarang. Nah, kemudian untuk current landscape yang lain, rising importance of SaaS security solution. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya lihat bahwa kalau kita memanfaatkan software as a service, pasti ada yang namanya isu ya, yang berkaitan dengan cloud ya, yaitu yang berkaitan dengan API security solution ya. Ini semuanya ini berkaitan sama potensi kerentanan ya, potensi kerentanan ya. Jadi sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti cloud dan sebagainya, itu tetap mereka harus melakukan yang namanya proteksi sesuai dengan yang ada pada on-premise ya.